Jadi pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan kesehatan yang Dia berikan sehingga kita masih dapat melaksanakan presentasi kali ini, yaitu tentang pembahasan prinsip kerja pemanasan microwave dan juga ohmik. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja, sebelum kita masuk di materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya yaitu Nabila Butsaina, Nur Syafira, Muhammad Rizal Basri, Taufik As-Siddiq, dan juga M. Reski. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian microwave. Microwave merupakan alat elektronik dapur yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini berfungsi untuk memanaskan dan memasak makanan. Microwave bekerja dengan cara memancarkan radiasi gelombang mikro melalui makanan. Gelombang di dalam microwave frekuensinya adalah 2500 MHz atau setara dengan 2,5 GHz. Gelombang ini kemudian diserap oleh lemak, gula, dan air pada makanan. Gelombang mikro tersebut memicu molekul air dalam makanan saling bergesekan, sehingga dapat memproduksi panas yang mematangkan makanan. Oleh karena itu, makanan yang memiliki kandungan air tinggi seperti sayuran dapat lebih cepat matang. Panas yang diproduksi dari molekul air ini juga menyebabkan panas tidak akan diserap oleh wadah makanan dari bahan gelas, plastik khusus, dan keramik. Wadah akan tetap terasa hangat, tetapi suhunya tidak sepanas makanan. Di dalam microwave juga terdapat piring besar yang memutar. Piring ini akan memutar makanan selama proses agar mendapatkan panas yang merata ke seluruh bagiannya. Materi selanjutnya yaitu jenis microwave. Jenis yang pertama yaitu microwave biasa. Microwave yang satu ini biasanya digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan makanan. Anda juga bisa menggunakannya untuk mencairkan makanan beku. Karena keterbatasan dimilikinya, tidak direkomendasikan untuk digunakan memanggang makanan. Jenis microwave yang kedua yaitu grill microwave. Sebenarnya microwave yang satu ini mirip seperti microwave biasa. Grill microwave dapat digunakan untuk menghangatkan makanan. Akan tetapi, selain fungsi tersebut, microwave yang satu ini juga bisa digunakan untuk memanggang makanan. Jenis microwave yang terakhir yaitu convection microwave. Perbedaan paling mencolok pada convection microwave adalah teknologinya dalam menghangatkan makanan. Berbeda dengan kedua microwave di atas, microwave yang satu ini dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan untuk menghembuskan udara panas. Hasilnya, suhu panas di dalam microwave lebih merata. Kelebihan. Nah, kelebihannya yaitu waktu memasaknya lebih singkat. Kalau menggunakan microwave ini, makanan dimasak dalam ruangan yang tertutup, panas pun jadi terfokus pada makanan dan tidak menguap kemana-mana. Selain itu, gelombang mikro yang memicu molekul ini air pada makanan juga membuat makanan cepat panas. Lebih sehat. Memasak dengan microwave Anda dapat mengurangi penggunaan minyak. Makanan yang dihasilkan pun akan mempunyai kandungan lemak dan kalori yang lebih rendah. Pengaturan suhu tepat. Terkadang saat memasak kita tidak tahu berapa suhu yang tepat supaya makanan matang dan sempurna. Nah, kalau menggunakan microwave hal ini tidak dapat dikhawatirkan lagi. Soalnya salah satu keunggulan dari microwave adalah dapat mengatur suhu sesuai dengan makanan yang sedang dimasak. Kekurangannya ialah tidak bisa menggunakan sembarang wadah. Anda tidak sembarang memakai wadah saat menggunakan microwave ini. Seperti panjang terbuat dari logam sangat tidak disarankan karena gelombang
mikro tidak dapat membungkus, hasilnya makanan tidak akan matang. Permukaan makanan tidak akan tampak kecoklatan. Saat memanggang dengan microwave, Anda lebih baik tidak berharap banyak akan atau air yang dapat membuat makanan menjadi renyah dan berwarna kecoklatan, kecuali jika Anda menggunakan konvensional microwave yang maka memiliki gelombang mikro dan hot air sekaligus. Daya listrik cukup besar. Nah, cepat proses pemasakan melalui microwave ini sayangnya harus diganjar dengan daya listrik yang cukup besar. Untuk microwave biasa, listrik yang dibutuhkan berkisar 600 sampai 700 watt. Sedangkan untuk grill dan konvensional microwave, daya listrik dibutuhkan bisa mencapai 1000 watt. Besarnya daya listrik ini tentu akan membuat Anda mengeluarkan uang lebih banyak untuk tagihan listrik seperti pada umumnya. Terima kasih kepada pemateri dan moderator. Definisi pemanasan ohmik. Pemanasan ohmik mengambil nama dari hukum Ohm yang dikenal sebagai hubungan antara arus, tegangan, dan tahanan. Pemanasan ohmik yang dikenal sebagai Joule heating atau resistant heating merupakan teknik pemanasan dengan melewatkan arus balik dalam kurung AC pada bahan pangan yang merupakan material konduktif. Pemanasan ohmik berbeda dengan pemanasan microwave dari segi penggunaan frekuensi. Pemanasan ohmik dioperasikan dengan frekuensi rendah 50 sampai dengan 60 Hz yang tidak akan merusak dinding sel, sedangkan microwave dioperasikan pada frekuensi tinggi yaitu sekitar 915 sampai 2450 MHz pada 2022. Teknologi pemanasan ohmik dapat diterapkan tidak hanya untuk cairan tetapi juga untuk multiphase, campuran cair padat. Dalam bidang pengolahan pangan, pemanasan ohmik didefinisikan sebagai suatu proses di mana bahan pangan, cair, padatan, atau campuran antara keduanya dipanaskan secara simultan dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. Pada pemanasan ohmik, hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan perlakuan adalah mengetahui cold spot bahan pangan. Apabila lokasi cold spot tidak diketahui, maka suhunya dapat diukur secara langsung. Elektroda yang digunakan harus memiliki kemampuan mengantarkan listrik yang baik dan komponennya tidak mudah untuk berpindah ke bahan pangan. Pemanasan ohmik dicapai melalui aplikasi medan listrik, electric field, pada pangan yang memiliki konduktivitas listrik yang berada di antara dua elektroda dan kontak langsung dengannya. Prinsip kerja. Secara teori, setiap bahan pangan memiliki hambatan, biasanya dikenal sebagai specific electric resistance, yang dapat menghasilkan panas apabila ada listrik yang melewatinya. Dasar inilah yang digunakan dalam teknologi pemanasan ohmik. Pemanasan ohmik menggunakan hambatan listrik dari produk pangan tersebut untuk menghasilkan energi yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur sehingga pemanasan yang terjadi akan dapat berjalan cepat dan seragam. Bila dibandingkan dengan pemanasan konvensional, di mana pemanasan diberikan dari luar permukaan bahan pangan, maka pada pemanasan ohmik pemanasan terjadi dari dalam dan di seluruh bagian bahan pangan. Mekanisme kerja. Pada pemanasan ohmik, suhu konduktivitas listrik menjadi lebih tinggi karena terjadinya elektroosmosis yang tergantung dari besarnya medan voltase yang digunakan. Pada voltase tinggi, elektroosmosis mendorong ion-ion melewati membran dinding sel, bahkan pada suhu lebih rendah. Untuk menghasilkan panas, bahan pangan harus memiliki konduktivitas listrik. Bahan pangan yang dilewati arus listrik memberi respon berupa pembangkitan panas secara internal akibat adanya tahanan listrik dalam bahan pangan tersebut.
Jumlah panas yang dibangkitkan dalam bahan pangan akibat aliran arus berhubungan langsung dengan kerapatan arus yang ditimbulkan oleh besarnya medan listrik dan konduktivitas listrik dari bahan pangan yang diolah. Konduktivitas listrik bahan pangan meningkat secara linear dengan peningkatan suhu sehingga proses pemanasan menjadi semakin efektif. Dengan semakin meningkatnya suhu selama proses pemanasan ohmik berlangsung. Padatan. Sistem pemanasan ohmik. Sistem pemanasan ohmik terdiri dari minimal 2 atau lebih elektroda. Elektroda menjadi faktor penting dalam merancang peralatan pemanasan ohmik. Perbedaan rancangan tergantung pada lokasi dan posisi. Rancangan dapat disusun sebagai sistem statis dalam kontainer atau aliran kontainer. Sakrat NC. Berikut adalah skema dari beberapa rancangan dasar pada sistem pemanasan ohmik. Di samping kanan ada gambarnya. Bahan yang biasanya digunakan untuk elektroda atau titanium, stainless steel, platinum titanium, aluminium dan grafit untuk produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Biasanya penggunaan logam seperti stainless steel lebih disarankan pada saat sama frekuensi dan tegangan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya korosi. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya lanjut untuk keunggulan pemanasan ohmik. Keuntungan menggunakan pemanasan ohmik yaitu efisiensi, konversi energi, dan kedalaman penetrasi lebih tinggi dibandingkan dengan microwave. Selain itu, pencapaian temperatur yang diinginkan berlangsung dengan cepat 10 derajat Celcius, seragam dan menyeluruh, tidak hanya di permukaan. Sedangkan keunggulan utama dari pemanasan ohmik yaitu cepat dan sistem pemanasannya yang relatif seragam dan merata, termasuk untuk produk yang mengandung partikulat yang dapat mengurangi jumlah total panas yang kontak dengan produk dibandingkan dengan pemanasan konvensional yang memerlukan waktu lama untuk terjadinya penetrasi panas ke bagian pusat bahan. Selanjutnya, aplikasi pemanasan ohmik. Pemanasan ohmik dapat digunakan untuk memanaskan makanan cair yang mengandung partikulat besar seperti sup dan makanan rebus, irisan buah-buahan pada sirup, saus, dan cairan sensitif panas. Aplikasi lain potensi ohmik pemanasan termasuk blanching, pencairan, gelatinisasi, fermentasi, pengeringan, dan ekstraksi. Beberapa penelitian yang mengaplikasikan pemanasan ohmik yaitu sebagai berikut. Contohnya seperti dengan produk konhujan. Konhujan adalah produk pangan tradisional Korea yang memiliki nilai konduktivitas yang rendah 0,458 W. Dipasteurisasi menggunakan pemanasan ohmik dengan variasi frekuensi 40 sampai dengan 20 dan tegangan 20 sampai dengan 60 V. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanasan ohmik dengan frekuensi 5 kHz dan tegangan 60 V merupakan perlakuan terbaik. Penurunan jumlah mikroba strain Bacillus mencapai 99,7%. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan pemanasan konvensional pada suhu derajat Celcius selama 8 menit, di mana penurunan jumlah mikroba hanya 81,9%. Selain itu, kualitas organoleptik dan kandungan fisiokimia produk hasil pasteurisasi frekuensi 40 sampai dengan 20 Hz dan tegangan 20 sampai 60. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanasan ohmik dapat dipertahankan sesuai dengan produk awal, lebih baik daripada produk hasil pasteurisasi konvensional.
Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemanasan ohmik dapat diaplikasikan untuk proses pasteurisasi produk kental seperti pasta, kon hujan, atau lada merah fermentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili anggota teman kelompok saya mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.